Indonesia sejak 1955, the founding father kita telah memutuskan untuk menjadi negara non-blok. Tujuannya jelas, ingin menentukan nasib sendiri, kemerdekaan yang hakiki, kedaulatan yang mutlak, dan menjadi negara yang berintegritas. Makanya, kita nggak pernah mengakui Amerika sebagai sekutu utama kita, apalagi mengakui Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara tertinggi. Begitu pula dengan Blok Timur, Indonesia tidak pernah mengakui Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia sebagai induk kekuatan Indonesia. Jadi di sini kalian bisa paham apa itu kalimat merdeka yang sesungguhnya. Namun meskipun Indonesia memilih jalur non-blok, bukan berarti kita menutup diri pada kerjasama negara lain, termasuklah negara anggota NATO sekalipun. Bukan Prancis, Inggris, atau Italia, melainkan bekas Kesultanan Utsmaniyah, siapa lagi kalau bukan negara yang saat ini dipimpin oleh Erdogan, yaitu Turki. 4 Juli 2024 kemarin, admin sebenarnya sudah tahu kalau Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Herindra, telah melakukan kunjungan bilateral ke Turki. Tapi admin gak angkat berita ini karena waktu itu masih belum resmi alias cuma MOU. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk bertemu dengan sejumlah CEO industri pertahanan Turki, yakni FNSS dan Turki Aerospace. Hasilnya, joint production untuk pengadaan 18 unit medium tank Harimau PT Pindad dengan FNSS dan pengadaan 12 unit drone ANKA yang mendapatkan transfer of teknologi dari Turki Aerospace Industry pada PT DI. Selain itu, Turki berkomitmen untuk mendirikan perusahaan joint venture antara kedua negara, yaitu PT Turkish Aerospace Indonesia yang ada di Indonesia, tepatnya di Bandung, Jawa Barat. Makanya kalau kalian sekarang ketik di mesin pencarian Google, nama PT Turkish Aerospace Indonesia sudah keluar tuh. Artinya, perusahaan ini sudah resmi berdiri di Indonesia, bro. Nah, kabar baiknya, yang tadinya cuma TAI atau Turkish Aerospace dan FNSS, ternyata hasilnya lebih besar dari perkiraan. Gak tanggung-tanggung, Indonesia bekerja sama dengan industri pertahanan dari Turki 3 matra sekaligus. Nah, perusahaan apa saja itu? Bagaimana kapabilitasnya? Apakah hanya perusahaan kaleng-kaleng atau justru sebaliknya, perusahaan top yang dimiliki oleh Turki? Oke, tanpa banyak basa-basi kita urut satu persatu. Yang pertama ada Aselsan. Aselsan adalah jantung elektronik pertahanan Turki, mirip dengan PT lainnya Indonesia. Mereka fokus pada sistem elektronik untuk operasi militer seperti radar, sistem komunikasi, sistem elektronik yang disematkan pada kendaraan tempur, kapal, serta pesawat. Nah, Senin kemarin, Aselsan dan Indonesia telah menandatangani perjanjian strategis untuk transfer of teknologi. Tapi tentu saja nih, transfer teknologi ini tidak gratis, bro. Indonesia harus membeli beberapa alutsista canggih seperti radar pencari Cheng 400N AESA, RCWS-SAR, sistem pengendali tembakan pada senjata angkatan laut, serta data link untuk rudal. Kemudian ada juga Roketsan. Roketsan merupakan pionir rudal dan roket bagi Turki. Fokus utamanya yaitu pengembangan sistem jenis rudal dan roket mulai dari rudal jarak dekat, rudal jarak jauh, roket untuk artileri, sistem roket ganda, dan sistem peluncur roket. Selain itu, Roketsan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan sistem-sistem ini dengan platform lain seperti kendaraan tempur, kapal perang, dan pesawat terbang. Bagi yang penasaran contoh produk Roketsan, yaitu seperti rudal Cakir, rudal Atmaka, rudal Hisar, dan lain-lain. Nah, di hari yang sama kemarin, Roketsan dan Indonesia juga telah sepakat untuk melakukan kerjasama untuk transfer of teknologi. Tapi, lagi-lagi tak ada yang gratis, bro, di dunia ini. Indonesia harus membeli rudal ringan Cakir, manfaat sungur, dan amunisi pintar MAML. Selain Turkish Aerospace, Roketsan, FNSS, dan Aselsan, ada juga Havelsan. Fokus utama Havelsan yaitu pada pengembangan dan produksi sistem simulasi dan pelatihan militer yang sangat realistis. Nah, produk utamanya seperti simulator pesawat, simulator kapal, simulator kendaraan tempur, sistem komando dan kontrol, sistem manajemen informasi, dan sistem keamanan cyber. Nah, Havelsan sendiri telah menggandeng PT DI menjadi mitra lokal untuk mengembangkan full flight simulator pada pesawat Airborne Warning Control System atau pesawat peringatan dini kontrol udara. Ini dilakukan Indonesia karena untuk mempersiapkan akan pemenuhan kebutuhan Indonesia terhadap pesawat awak di masa depan. Artinya, ke depan kita bakal punya pesawat awak alias pesawat mata-mata. Ini cukup realistis karena Turki sendiri saat ini sedang mengembangkan pesawat awak dari basis pesawat komersil Boeing 737. Hebatnya lagi, Turki sudah mampu membuat radar AESA sendiri.
Bahkan pesawat siluman buatannya, yaitu Kan, kabarnya akan menggunakan radar AESA buatannya sendiri, yakni radar Murat 600A. Selain itu, Turki juga sudah mampu membuat mesin pesawat TF10000 yang nantinya juga akan digunakan pada pesawat Kan. Bayangkan, mesin pesawat tempur bro. Jadi, keputusan Indonesia berpartner dengan Turki memang benar-benar sudah tepat, karena negara ini benar-benar punya kapabilitas dan integritas tinggi dalam pengembangan teknologi militer. Nah, perusahaan selanjutnya yaitu STM Savunma. STM Savunma merupakan industri pertahanan maritim atau PT PAL-nya Turki. Mereka spesialis dalam merancang, mengembangkan, dan memproduksi berbagai platform dan sistem yang dibutuhkan oleh Angkatan Laut. STM sendiri saat ini sedang mengerjakan proyek Milgem, yaitu proyek kapal perang nasional yang diperuntukkan untuk memperkuat postur Angkatan Laut Turki. Di dalamnya ada kapal korvet, frigate, serta kapal destroyer. Contoh produk yang digarap oleh STM yaitu kelas frigate TF2000, ada kelas korvet yang saat ini juga dibuat untuk Malaysia, OPV 2100, kapal selam STM 500, dan lain-lain. Nah, pada tanggal 27 kemarin, STM Savunma telah sepakat menandatangani kerjasama strategis di bidang teknologi dan industri pertahanan dengan PT PAL. Pertemuan ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting di antara kedua negara, termasuk Dubes RI untuk Turki, Kepala BRIN, dan beberapa pejabat tinggi lainnya dari TNI dan lembaga akademis Indonesia. Selain itu, CEO PT PAL Indonesia, yaitu Dr. Kaharudin Djenot, beliau mengatakan penandatanganan kontrak kerjasama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki, sekaligus membuka peluang besar bagi PT PAL untuk mengadopsi teknologi canggih dan inovatif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Artinya jelas bro, nantinya pasti ada transfer of teknologi dari pihak STM ke PT PAL, karena dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala BRIN atau Badan Riset Nasional, sekaligus lembaga akademis Indonesia lainnya seperti ITB, ITS, UGM, dan lain-lain. Apalagi Dr. Kahar selaku CEO PT PAL juga menegaskan bahwa PT PAL akan mengadopsi teknologi dari STM. Nah, gimana? Clear kan? Jadi bro, Indonesia dan Turki nggak main-main dalam kerjasama ini. Mulai dari kendaraan tempur, drone, radar, rudal, kapal perang, hingga pesawat tempur semuanya ada. Jadi jangan kaget nih, ke depan kita bakal punya teknologi canggih yang bisa membuat Indonesia semakin mandiri dan kuat di kancah internasional. Ingat pepatah lama dari Publius Flavius, si vis pacem parabellum. Kalau dalam bahasa Indonesia, jika kamu ingin perdamaian, maka bersiaplah untuk perang. Artinya, menjadi kuat adalah hal mutlak untuk memiliki nilai tawar bro. Karena apa? Karena kalau kita hanya bergantung pada negara lain, gak usah jauh-jauh contohnya, kita lihat saja tuh, negara tetangga. Amerika saat ini adalah negara terkuat di dunia dalam kekuatan militer. Tapi faktanya, sekutu mereka, Filipina, dibully oleh Cina. Itu faktanya kalau kita bergantung ke negara lain. Nah, sampai di sini dulu informasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah.